Oke, teman-teman juga, apa saja sih program riset dan pengabdian yang saat ini masih dulu ya, yang dari LPPM? Ya, memang Welcome to Tourism Podcast. Halo, kembali lagi bersama saya Violeta dalam Tourism Podcast. Di mana dalam podcast ini kita akan membahas tentang isu-isu terkait dunia pariwisata dan juga update-update dalam Fakultas Pariwisata. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah spesialnya nih dari jajaran WD dan juga ketua dari UP2M. Langsung saja kita sambut Ibu Yanti dan juga Bapak Sukma. Hai. Oke, Ibu dan Bapak bagaimana kabarnya mungkin? Kita luar biasa ya Pak ya? Iya, selalu baik dan luar biasa nih. Nah, jadi hari ini kita akan membahas bersama Bapak dan Ibu sekalian tentang riset atau penelitian dan juga pengabdian di Fakultas Pariwisata. Nah, mungkin dari Bapak Sukma sendiri boleh nih diberikan gambaran umumnya bagaimana sih sebenarnya riset, penelitian, dan pengabdian khususnya di Fakultas Pariwisata. baik, terima kasih Vio atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk hadir di Tourism Podcast ini. Hari ini saya ingin menjelaskan sedikit kepada kita semua tentang seperti apa sebenarnya penelitian dan pengabdian yang dilakukan di fakultas kita. Kita tahu bahwa sebagai seorang akademisi, dosen itu merupakan kewajibannya untuk melakukan penelitian dan pengabdian. Karena selain mengajar, dia terikat kepada tugas untuk penelitian dan pengabdian ini. Nah, khusus hal ini kita memiliki dua skim pengabdian sebenarnya dan riset, yaitu penelitian dan pengabdian yang dilakukan secara reguler dan itu difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNUD. Setiap tahun itu diseleksi ya berbagai proposal, kemudian ada pemenangnya di situ tergantung kualitas proposalnya. Itu yang reguler. Nah, di luar itu ada yang non reguler. Ini biasanya penelitian dan pengabdian yang kita kerjasama dengan berbagai mitra yang kita miliki, seperti pemerintah daerah, kementerian, kemudian juga pihak-pihak lain yang memberikan funding, pendanaan, riset, dan pengabdian. Nah, sejauh ini yang kita cermati memang dosen-dosen kita sudah sangat aktif dalam berbagai penelitian ini. Hanya saja kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi bagaimana membagi waktu antara riset pengabdian itu dengan kewajiban dosen sebagai pengajar. Ini kadang-kadang masih kendala. Nanti Bu Yanti akan menjelaskan itu lebih jauh. Yang jelas nanti kita ingin bahas segala penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh dosen ini adalah dalam rangka untuk pencapaian indeks kinerja utama kita. Itu nanti tidak bisa lagi nanti kita ke depan asal riset atau asal pengabdian, semuanya harus jelas capaian dan sasaran. Saya kira itu dulu untuk pembuka. Baik, terima kasih Bapak. Nah, mungkin untuk Bapak Sukma sendiri, apakah ada sasaran yang sangat ingin dicapai nih dari melalui riset atau penelitian dan pengabdian ini untuk lingkup Fakultas Pariwisata sendiri? Ya, tentu saja riset terutama itu kan outputnya adalah publikasi ya, publikasi. Nah, kita sih berharap nanti raihan publikasi ini adalah publikasi yang optimal, yaitu publikasi internasional. Karena memang di dalam indeks kinerja utama itu jelas tertera di situ bahwa hasil publikasi yang dihargai sebagai IKU adalah publikasi yang memiliki status publikasi internasional. Syukur bisa Scopus misalnya ya. Tetapi yang penting adalah penelitian itu tidak boleh berhenti hanya sebagai laporan saja, sebagai arsip, tetapi harus ada hilirisasi dari riset itu, ada outcome. Yang paling penting kan publikasi. Nah, syukur nanti dari hasil riset itu juga bisa menjadi karya yang direkognisi oleh lembaga tertentu karena sisi kemanfaatan yang sudah dicapai oleh riset tersebut gitu. Baik. Mungkin selanjutnya kita berpindah ke Bu Yanti dulu ya, sebagai Ketua UP2M. Tentu saja Ibu banyak berhubungan dengan dosen-dosen dan juga mahasiswa. Nah, sejauh mana sih keterlibatan dosen-dosen dan juga mahasiswa Fakultas Pariwisata terutamanya dalam meraih pendanaan dalam penelitian dan pengabdian yang diadakan oleh universitas dan lembaga? Oke, makasih ya Vio pertanyaannya.
Jadi untuk keterlibatan mahasiswa dan juga dosen dalam program riset dan juga pengabdian, kalau secara reguler memang setiap tahunnya itu memang luar biasa ya antusiasmenya. Bisa kita lihat dari hampir keseluruhan atau bisa dibilang 90% kalau tidak ada kendala dosen-dosen akan ikut serta dalam pemenangan hibah-hibah penelitian. Dan memang yang reguler dilakukan ada di LPPM, yang berpusat di LPPM UNUT, dan juga keterlibatan mahasiswa di sini ya. Kalau mungkin di awal secara penelitian reguler mahasiswa mungkin dilibatkan lebih banyak ke operasional atau di lapangan ya. Jadi keikutsertaannya sebatas ikut dalam penelitian tersebut. Namun kalau perkembangannya sekarang mungkin ada yang lain juga sudah tahu, sekarang ada penelitian riset kampus Merdeka yang mandiri yang melibatkan dosen dan juga mahasiswa itu sendiri, dan mahasiswa di sini adalah sebagai pelaku risetnya tersebut, dan diharapkan nantinya ketika mahasiswa ikut dalam penelitian mandiri ini ya, riset kampus Merdeka ini, kapasitas sebagai peneliti baik secara nasional bahkan kalau perlu nanti internasional ya, dengan tujuan yang sama untuk meningkatkan publikasi. Baik, nah tadi Ibu sempat menyinggung nih tentang program-program baru nih dari riset, penelitian, dan juga pengabdian. Mungkin Ibu boleh dong dikasih informasi untuk teman-teman juga, apa saja sih program riset dan pengabdian yang saat ini masih berjalan, Ibu? Oke, saya mungkin mulai dengan yang reguler dulu ya, yang dari LPPM, karena sepatutnya sebagai UP2M juga menginformasikan kalau dari LPPM itu sendiri ya, jadi kita punya skema penelitian itu ada 11. Jadi dari Ristek Dikti, DPRM Ristek BRIN ya, sudah lengkap sebenarnya, ada panduannya di website. Jadi saya cukup menyampaikan ke audiens sekalian. Jadi LPPM itu ada 11 skema. Yang pertama penelitian dosen muda atau PDM, kedua penelitian unggulan program studi PUPS, ketiga penelitian kerjasama negeri Udayana PKLNU, penelitian grup riset Udayana PGRU, penelitian unggulan Udayana PUU, dan penelitian unggulan Udayana juga publikasi dan promosi guru besar P2GB, penelitian invensi, penelitian produk inovatif Udayana, terus calon perusahaan pemula Udayana, dan yang terakhir itu ada konsorsium riset bidang unggulan Udayana. Namun perkembangannya sekarang ada program terkait juga untuk pemenuhan IKU tadi, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sukma. Kita ada beberapa terobosan terbaru terkait dengan penelitian, yaitu yang pertama Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Membangun Desa Kuliah Kerja Nyata, itu tematik ya. Lalu yang terbaru ini yang sedang menjadi progres para dosen dan mahasiswa saat ini, yaitu hibah penelitian riset kampus Merdeka yang mandiri, dan juga untuk dosen khususnya yang suka menulis buku itu akan ada hibah penulisan buku 2022. Baik, jadi dapat dilihat bahwasannya program penelitian dan riset ini sangat banyak dan sudah difasilitasi juga ya Ibu untuk diikuti baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Nah, mungkin kembali ke Pak Sukma, seperti yang kita tahu dari 2020 sampai 2021 kemarin kami sempat mengalami pandemi yang cukup parah. Nah, apakah ada kendala yang dihadapi selama pandemi itu dalam program riset atau penelitian dan juga pengabdian Bapak? Ya, memang pandemi kemarin ya 2020-2021 bahkan sampai sekarang sebenarnya masih ya, walaupun ininya sudah menurun, itu kita ada mengalami beberapa kendala ya, karena kan kalau riset itu harus ke lapangan, ketemu informan, bar kuesioner dan seterusnya. Nah, itu yang terkendala, walaupun akhirnya memang kita menemukan solusi dengan beberapa teknik meneliti secara online misalnya. Jadi secara digital, tidak usah ketemu langsung dengan narasumber tapi cukup lewat online. Tetapi yang saya amati untuk penelitian-penelitian di luar yang tadi program reguler, malah selama 2 tahun kemarin kita mengalami peningkatan kerjasama. Misalnya 2020 dan 2021 itu kita kurang lebih ada tiga riset dari Kementerian Pariwisata, itu melibatkan puluhan dosen kita gitu. Jadi saya melihat malah kemarin waktu pandemi itu ada berkah di balik musibah gitu ya, blessing di balik disguise itu gitu. Jadi itu menurut saya, dan kemarin bisa kita kerjakan walaupun tantangannya cukup berat. Bahkan ada teman-teman yang satu tim bisa berangkat ke Labuan Bajo untuk melakukan FGD di situ. Jadi
Itu blessingnya pandemi kemarin. Walaupun kita tidak berharap pandemi terus agar mendapatkan penelitian, kan nggak begitu. Gitu. Jadi pandemi bisa terjadi, tetapi ternyata para periset ini juga terus melakukan inovasi untuk tetap bisa melakukan riset-risetnya. Nah, yang lainnya tentu karena memang anggarannya dari pusat itu ada refocusing ya Bu Yanti ya kemarin. Jadi kita memang mengalami penurunan anggaran riset. Kalau kita lihat dibandingkan dengan sebelum pandemi, kira-kira 30% itu berkurang ya, baik secara jumlah maupun secara besaran anggaran setiap kegiatan riset. Nah, ini mudah-mudahan ke depan berangsur-angsur pulih sehingga perhatian pemerintah terhadap riset ini menjadi seperti sebelum pandemi, itu kira-kira. Baik. Setelah dipaparkan mungkin ada blessing in disguise-nya, tapi juga ada kendala yang dihadapi oleh para peneliti khususnya di Fakultas Pariwisata. Nah, mungkin kembali ke Miss Yanti, tadi kalau dipaparin itu kendala selama pandemi. Kalau dari Miss Yanti, apakah ada selama berjalannya program ini, mungkin secara umum, apakah ada kendala yang dihadapi oleh peneliti, baik mahasiswa maupun dosen seperti itu? Oke, kendala ya yang dihadapi oleh para peneliti, terutama dosen dan juga mahasiswa dalam menjalankan program riset dan pengabdian, itu yang pertama pasti penulisan proposal. Siapapun di sini pasti punya permasalahan ya, apalagi sudah ada buku panduan, namun mungkin kedepannya para peneliti atau para dosen yang ingin menulis proposal, terutama untuk beberapa jenis hibah, itu sangat harus cermat membaca buku panduan karena terdapat syarat-syarat yang memang itu menjadi syarat dasar harus terpenuhi dan menjadi penilaian dari para reviewer. Nah, yang kedua itu tentang mitra kerjasama. Nah, saat ini pun permasalahan di kami atau di kita di Fakultas Pariwisata karena keilmuan kita itu berbasis sosial humaniora ya. Jadi untuk menemukan mitra yang sejalan dengan itu agak sulit ya. Kalau ketimbang kita ke lembaga riset atau laboratorium yang memang sudah tersertifikasi. Nah, mungkin kami memerlukan dari mungkin pihak kampus atau informasi terkait tentang mitra, jadi agar di awal kita bisa menyusun mitra-mitra siapa saja yang bisa bekerja sama untuk penelitian, dan tentunya standarnya harus sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan dan skema yang akan diajukan. Nah, yang terakhir ini cukup tegas karena tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sukma sendiri, outcome untuk penelitian itu kan memang ujungnya adalah sebuah publikasi. Baik mahasiswa sendiri di laporan akhir juga ada publikasi, apalagi dalam sebuah riset. Ya, syukur-syukur targetnya adalah Scopus seperti yang disampaikan oleh Pak Sukma. Jadi jurnal yang terindeks internasional merupakan target dari para peneliti khususnya di Indonesia ya Pak ya, untuk juga menjadi rekognisi kita di dunia internasional, dan terutama satunya lagi untuk mendukung atau memenuhi IKU Universitas Udayana. Baik, jadi seperti yang dipaparkan di dalam kendala sendiri ada internal dari penyusunan proposal, harus membaca panduan, dan juga eksternalnya itu berupa kemitraan. Nah, mungkin untuk Bapak Sukma, apakah dalam menghadapi kendala tersebut, apakah ada kemitraan yang sudah bekerja sama dengan Fakultas Pariwisata mungkin secara khusus untuk mendukung bidang riset dan penelitian ini? Oke, seperti saya jelaskan tadi, selain riset reguler yang kita dapatkan dari PPM ataupun dari kementerian langsung gitu ya, kita juga mencoba membuka peluang mengadakan riset dengan lembaga-lembaga mitra ya di luar, baik itu di nasional maupun luar negeri. Tahun ini kurang lebih ada 6 ya riset ataupun pengabdian yang sudah masuk di desk kami yang akan dilakukan dengan mitra luar tersebut. Bisa saya sebut misalnya ya, yang pertama itu kita ada kerjasama dengan Fuji Mountain Research Institute dari Jepang. Ini akan melakukan riset selama 3 tahun tentang mitigasi bencana di kalangan anak sekolah SD di destinasi-destinasi wisata di lereng Gunung Agung. Karena isunya adalah terkait dengan kemarin sempat terjadi erupsi Gunung Agung, dan nanti ke depan seperti apa. Nah, ini kita riset dengan mereka selama 3 tahun, dan mudah-mudahan bisa dimulai bulan Juli ini, karena sebenarnya ini sebelum pandemi, tetapi karena pandemi ditunda sampai tahun ini. Yang kedua, kita ada ini pengabdian ya, pendampingan desa-desa wisata di Ulapan. Ulapan itu tahu ya, kawasan Ubud, Tegalalang, Payangan yang baru ditetapkan oleh Bappenas. Itu kita kerjasama dengan 10 desa wisata untuk mengembangkan desa wisata berbasis konservasi sungai.
Nah, ini juga kebetulan juga mulai nanti bulan Juli ya, ini selama 2 bulan penuh kegiatannya. Sebenarnya kegiatan yang diinisiasi Yayasan Puri Kahwan ini sudah dimulai di bagian hulu Sungai Os bulan Mei ini ya, nanti bulan Juli di bagian tengahnya dengan kita ini desa wisata, nanti juga di bagian hilir ada dengan pihak yang lain gitu. Jadi ini pendampingan. Yang ketiga itu ada kerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi, yaitu pemetaan desa-desa berbasis ekonomi kreatif di 9 kabupaten kota. Ini sudah jalan. Kemarin kita sudah dengan tim sudah ke Desa Batuan Gianyar ya. Nanti diikuti dengan 8 desa lainnya. Yang keempat itu nanti ada BIMTEK ya, BIMTEK mengenai manajemen destinasi dengan pemerintah kota dan pasar. Ini juga Juli, ini bertumpuk di bulan Juli, diinisiasi oleh Bapak WD3 Pak Nyoman Aryana. Kemudian berikutnya nanti yang tidak kalah seru juga saya kira akan ada ini baru mudah-mudahan lolos ini ya, kerjasama dengan UGM, dengan GoDevi dan dengan 2 pihak industri lainnya. Ini akan pendampingan di 30 desa di Bali, NTB dan NTT. Ini sedang proses, akan ada pitching nanti, wawancara begitu. Kalau ini lolos kita akan bergerak sampai ke desanya Carlos ini di NTT ya. Kemudian juga yang terakhir perlu disampaikan ada kita diundang menjadi narasumber di pelatihan tata kelola desa wisata di Gianyar dan kemarin di Manggarai Timur ya. Ada 2 dosen kita yang berangkat ke Manggarai Timur, Pak Gian dan Pak Bayu gitu. Jadi ini beberapa kerjasama yang sampai pertengahan tahun ini berhasil kita rintis dan kita kerjakan. Ini juga tidak kalah sumbangsihnya untuk menambah IKU tadi ya, karena kerjasama dengan Pemda misalnya itu juga bisa dimasukkan sebagai salah satu IKU dengan mitra strategis. Di samping juga dalam IKU itu ada ketentuan klausul bagaimana agar dosen itu bisa berpartisipasi dalam berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat gitu. Nah ini juga tentu perlu kita hitung nanti mana yang bisa dimasukkan ke dalam IKU, mana yang tidak. Nah kami berharap dari pimpinan riset-riset dengan mitra di luar yang reguler ini bisa diikuti oleh dosen-dosen, siapapun ya bisa terlibat di sini, dan juga mungkin mahasiswa nanti bisa terlibat di dalamnya. Satu lagi yang terlupa tadi, kita ada kerjasama dengan satu komunitas surfing gitu ya, atau stand up paddle. Kemarin itu kita akan mengadakan event nanti di Sanur atau di Kelan ya, mudah-mudahan tahun ini terlaksana. Ini juga menarik, saya kira kita sudah mandatkan kepada lab destinasi di Prodi S1 Pariwisata untuk menghandlenya. Saya kira itu beberapa riset dan pendampingan yang kita lakukan tahun ini. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya, gitu ya harapannya. Makasih. Baik, jadi seperti yang dipaparkan sangat luar biasa sekali kerjasama untuk tahun ini dan juga pendampingan tahun ini. Semoga semuanya kita doakan lancar. Mungkin sebelum menutup dari Bapak dan Ibu, saya mungkin mau dong minta apa sih harapan Bapak dan Ibu terutama di bidang riset, penelitian dan pengabdian khususnya dalam lingkup Fakultas Pariwisata. Mungkin bisa dari Bu Yanti dulu. Oke, harapannya ya untuk riset dan pengabdian terutama dosen itu agar lebih konsisten lagi sesuai dengan bidang keilmuannya, dan terutama bagi dosen-dosen yang sudah doktor mungkin sudah berlabel tersendiri ya, seperti saya misalnya kuliner, jadi terfokus untuk meriset lebih banyak lagi tentang kuliner. Terus ada salah satu kolega saya, Pak Naro, itu tentang spiritualisme ya, jadi benar-benar beliau akan fokus dengan itu, dan masih banyak lagi tema-tema penelitian yang memang sudah dikuasai oleh para dosen-dosen, dan mungkin harapan saya agar lebih konsisten mengarah ke sana, dan juga untuk publikasi-publikasi ya berupa buku itu lebih dimantapkan lagi, dan ayo kita rajin menulis untuk menghasilkan banyak buku referensi, monograf yang nantinya berguna untuk pariwisata kita. Baik, selanjutnya mungkin dari Pak Sukma. Ya, jadi sebenarnya kegiatan riset ini penting sekali ya untuk dosen, terutama untuk memperkaya keilmuan dan wawasannya. Saya ingat dulu waktu kuliah,
kalau mendengarkan paparan dosen berbasis PPT seperti itu, dulu slide yang dari plastik itu ya Bu ya, belum ada PowerPoint. Jadi kita jarang bisa ingat gitu, tapi begitu dosennya cerita pengalaman riset kemana-mana itu kita langsung dan merekam semua itu. Jadi penting sekali bahwa Bapak Ibu dosen ini punya pengalaman penelitian dan pendampingan di masyarakat agar ilmu yang dikuasai selama sekolah itu benar-benar teruji. Dan saya juga pesan ke mahasiswa kalau pas kuliah ditanya dosennya apa risetnya gitu ya, nggak apa-apa Bapak ini di bidang apa dan tolong ceritakan ke kami gitu ya, jangan hanya mau dikasih konsep dan teori gitu. Dan yang berikutnya dari Bapak Ibu yang pemenang hibah tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua OP2M kita, hanya mengingatkan bahwa dana penelitian itu sebuah mandat yang harus dikerjakan, ditunggu outcome-nya nanti, output-nya juga ya. Dan kita di akhir tahun nanti akan selenggarakan konferen dan di situ para dosen akan memaparkan hasil-hasilnya seperti apa ya. Di samping juga LPPM mengadakan, kita di fakultas pun akan menyelenggarakan kegiatan tersebut. Jadi ini sebenarnya podcast ini semacam kick off dari kegiatan penelitian dan pengabdian yang tidak sempat kita adakan secara offline ya, lewat podcast saya kira sama saja. Saya ingin sampaikan selamat melakukan penelitian dan pengabdian, lakukan dengan sungguh-sungguh, karena anggaran itu adalah mandat yang harus dipertanggungjawabkan, dan nanti kita tunggu di akhir tahun Bapak Ibu mempertanggungjawabkan itu dalam sebuah acara konferen pemaparan riset dan pengabdian. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Sukma dan Ibu Enti, terutama untuk waktunya mau hadir di podcast ini dan berbincang-bincang tentang riset, penelitian, dan juga pengabdian. Oke, itu dia perbincangan hari ini tentang riset, penelitian, dan juga pengabdian. Seru sekali. Nah, dari sini mungkin kita bersama akan mengajak juga teman-teman mahasiswa untuk ayo dong kita take part in penelitian, riset, dan juga pengabdian untuk memajukan Fakultas Pariwisata tentunya. Nah, sekian dari saya, Violeta. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya dengan tamu-tamu selanjutnya yang tentunya lebih spesial lagi nih, oke? Sampai jumpa di Tourism Podcast selanjutnya dan see you. Dah. Welcome to Tourism Podcast.